Perkenalkan dengan saya Anggoro. Saya di sini adalah psikolog yang mewakili Mitra Optima Talenta untuk sharing. Karena profesi saya sebagai psikolog, saya akan sharing tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa, kenapa begitu penting kesehatan jiwa itu? Karena kesehatan jiwa itu sangat berpengaruh dengan kondisi fisik, sobat semua. Nah, sobat semua akan bertanya-tanya, kenapa, apa sih hubungannya? Ya, karena keajaiban dari tubuh manusia itu akan bisa mengatur kapan saya sakit, kapan saya sehat. Jiwa akan sangat mengatur itu. Nah, di sini hal kecil yang mau saya angkat di sini adalah tentang makanan atau food. Percaya nggak sih, makanan itu bisa bisa mengatur kita untuk meningkatkan mood atau menurunkan mood. Itu bisa banget dan gampang sekali. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi kita COVID-19 seperti ini. Saya tidak ada kejelasan, sobat juga tidak ada kejelasan, di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, otomatis mood akan naik turun. Mungkin hari pertama, hari kedua di rumah bersama keluarga itu akan menyenangkan sekali. Coba hari ke-30, bete menyenangkan. Saya yakin itu. Nah, apa sih salah satu makanan? Sebenarnya sederhana saja. Salah satu contohnya, es krim. Es krim itu sering, oh itu kan bikin gendut. Jangan khawatir gendut dulu, yang penting jiwa Anda sehat dulu. Masalah gendut atau tidak, kita kembali ke prinsip awal tadi, bahwa jiwa bisa mengatur tubuhnya mau seperti apa. Es krim itu bisa meningkatkan mood Anda, tapi jangan sebanyak-banyak, tidak 1 ember 1 liter Anda habisin semua, itu namanya kejiwaan Anda terganggu. Kemudian berikutnya adalah minuman berkafein, contohnya teh, kopi, kasih gula sedikit aja lah. Ya, kenapa sedikit aja? Karena supaya si kafeinnya ini tidak tercampur terlalu banyak dengan gula. Nah, kapan ada dosisnya nggak sih? Ada. Untuk kopi dan teh itu sebenarnya pada dasarnya ada dosisnya. Pagi itu lebih baik teh, jangan kopi dulu. Biasanya kan orang umumnya bangun pagi, aku langsung mau minum kopi, jangan dulu. Biarkan hormon kita secara bioritmiknya mengatur dulu. Kita bangun, kita terjaga, jangan langsung dikasih kopi, kasih teh dulu biar rileks. Nanti agak jam-jam 9, jam 10, jam 11 itu baru kita kasih kopi. Sumuk dong, ya sumuk itu panas dong, ya panas, memang panas. Bisa diatur ke sore, jam 4, jam 5 sore itu akan lebih rileks minum kopi jam segitu. Jangan minum kopi setelah maghrib, misalkan setelah jam 6 ke atas itu jangan, karena akan mengganggu bioritmik tidur Anda. Otak Anda akan terjaga karena asupan darah menuju ke otak itu akan lebih cepat. Otomatis waktu tidur Anda memang bisa tidur, tapi kualitasnya akan menurun. Kemudian berikutnya, tadi sudah ada es krim, sudah ada kopi atau teh, minuman berkafein. Selanjutnya adalah alpukat. Nah, alpukat ini dia punya senyawa yang dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan hormon Anda. Makan 1, 2 itu sudah cukup untuk menyeimbangkan hormon Anda. Dan diingat, sebaiknya makan buah itu dilakukan sebelum makan besar. Kenapa seperti itu? Itu akan membantu pencernaan Anda lebih optimal. Kalau makan buahnya setelah makan besar, populernya kan makan buah itu setelah makan besar nih. Nah, pencernaan Anda, buahnya tidak terlalu tercerna dengan baik. Ada, kalau di fine dining ada appetizer, main course, sama dessert. Nah, appetizernya kita buat alpukat dulu aja. Jadi buah itu di awal, itu nggak apa-apa. Buah selanjutnya apa kira-kira? Bisa pisang. Pisang itu serotonin walaupun ringan karena dia punya asam amino. Kemudian dia punya triptofan. Triptofan itu bisa untuk meningkatkan mood. Terus ya agak gaya sedikit, agak elit sedikit, stroberi kalau ada. Nah, stroberi itu rasa asamnya itu bisa meningkatkan mood karena dia punya vitamin C dan vitamin A. Kalau mau hidupnya lebih slow lagi, nah itu dipipili. Bijinya titik-titik, itu agak slow, itu dihitung 1, 2, 3, itu agak slow hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah yang paling sederhana lagi, air kelapa. Nah, air kelapa itu kan dia punya elektrolit, dia rehidrasi. Ketika kita sudah rehidrasi, sudah enak, mood kita akan lebih enak, lebih rileks, lebih santai. Kemudian selanjutnya adalah makan makanan pedas. Itu instan, karena akan meningkatkan mood Anda lebih cepat ketika makan makanan pedas. Cuma jangan terlalu banyak urusannya lain nanti.
Itu mau jiwanya sehat kayak apa, kalau makanannya terlalu pedas ya repot nanti urusannya ke belakang gitu kan. Kemudian yang paling populer itu adalah coklat. Ingat, coklatnya kalau bisa adalah dark coklat, jangan yang milky. Dark coklat dulu aja. Dark coklat itu pahitnya itu serotoninnya lebih kuat dibandingkan yang milky, walaupun si milky itu ada serotoninnya ada, tapi lebih kuat yang dark. Kalau saya prefer ke dark karena rasa coklatnya akan lebih dapat. Kemudian gimana sih kita bisa dapat bahan-bahan itu? Gampang, di pasar banyak. Anda jangan fokus pada kesulitan, Anda jangan fokus pada masalah, cari solusinya. Misalkan dark coklat harus cari di supermarket, cari aja di minimarket sekitaran Anda, beli coklat kemasan biasa, dikunyah pelan-pelan sambil merenungi kapan COVID-nya ini selesai, itu bisa. Kemudian satu hal lagi yang mungkin bikin orang malas adalah memasak. Memasak itu sebenarnya bisa salah satu metode untuk relaksasi. Karena apa? Ada proses di situ, preparing, kemudian Anda mulai memasak, kemudian ada plating, di situ ada prosesnya. Anda harus detail, harus manajemen waktunya juga bagus. Nah, saya nggak bisa memasak nih. Lah kan Anda punya HP, Anda punya ponsel, Anda punya alat untuk mencari informasi apa sih resepnya, apa aja kira-kira yang bisa didapat aja. Jangan baru masak air aja sudah keasinan Anda sudah berpikir untuk membuat steak. Nah, itu nggak masuk akal. Coba Anda yang sederhana-sederhana dulu. Misalkan biasa mie instan nih, mie instannya ditambah topping apa, ditambah topping daging asap atau ditambah topping telur. Terus kita coba topping French egg yang kayak di warung-warung yang kok bisa sih orang rebus telurnya bisa set kayak gitu, nggak meluber kemana-mana. Itu ada tekniknya sendiri, Anda bisa eksplorasi di situ. Kemudian memasak bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak, membagi tugas di situ, itu akan sangat menyenangkan. Dan ketika itu jadi, kita abaikan rasanya dulu. Ketika itu jadi, kita ada rasa kepuasan tersendiri. Apalagi kalau rasanya enak, kepuasannya naik lagi. Apalagi kalau habis dimakan sama keluarga, kepuasannya kan lebih tinggi lagi. Setelah itu jangan lupa cuci piring. Sederhana kan cuci piring itu, cuci piring saja. Tapi cuci piring itu sebenarnya adalah salah satu metode untuk menurunkan stres Anda. Karena apa? Ada nggak sih sejarahnya orang cuci piring manual loh ya, manual, cuci piring manual nggak pakai air. Anda kan interaksi dengan air nih, piring, sabun, Anda gosok seperti ini sedemikian rupa, Anda interaksi dengan air, itu akan sangat menyenangkan sekali. Nah, dengan catatan piringnya jangan numpuk. Kalau piringnya numpuk, lihat piringnya aja sudah stres duluan, banyak banget, kotor lagi. Itu satu. Yang kedua, teknik mencuci piring itu biasanya munculnya langsung disapu makanan, jangan dibuang dulu makanannya. Jadi kita nikmati prosesnya, kita buang makanannya, kita cuci piringnya, kita bilas, kita gosok sampai bersih, baru kita tiriskan, taruh sampai airnya bersih. Itu akan sangat menyenangkan sekali. Baru kita berkumpul lagi dengan keluarga dalam keadaan kita sudah bersih. Kita sudah merasa bersih karena apa? Kita sudah berinteraksi dengan air dalam jumlah yang banyak. Kemudian itulah salah satu pengaruhnya food itu sederhana sekali. Makanan itu sederhana sekali. Bahwa makanan itu setiap hari kita makan, minimal sehari 2 kali 3 kali itu kita makan. Cuma kadang kita mengabaikan apa yang kita makan. Makanan terlalu manis dihindari, makanan terlalu asin dihindari. Kalau malam kurangi makanan yang digoreng dengan minyak jumlah banyak atau digoreng atau diolah dengan garam terlalu banyak. Itu akan mengacaukan mood Anda. Misal keripik pada umumnya itu akan menyenangkan di kemil setiap hari sebagai camilan sambil nonton. Tapi itu sebenarnya akan mengacaukan mood Anda dan mengacaukan pencernaan Anda yang sudah terjadwal dengan rapi sebenarnya. Anda makan jam berapa, makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa. Itu kita sebaiknya harus disiplin dengan itu. Kalau kita tidak disiplin dengan itu, nah pencernaan kita akan kacau.
pencernaan kacau, otomatis serapan nutrisi dalam tubuh kita akan tidak stabil. Ketika serapan nutrisi tubuh tidak stabil, pasti berpengaruh terhadap kesehatan. Tapi kalau mood Anda bagus, kesehatan jiwa Anda bagus, ini bisa memperbaiki diri sendiri. Itulah keajaiban tubuh kita. Tubuh kita bisa memperbaiki diri sendiri tanpa kita sadari. Tapi kalau mood Anda sudah nggak bagus, kondisi kejiwaan Anda stres dengan COVID-19 yang seperti ini, kondisi fisik Anda akan menurun. Pasti menurun, apalagi jenuh di rumah terus nonton TV ya itu aja, lihat medsos ya kacau semua. Nah, salah satu metodenya adalah luangkan sedikit waktu untuk memakan makanan yang bisa meningkatkan mood Anda seperti yang saya sebutkan barusan. Oke, sedikit saya ulas lagi. Ada es krim, ada pisang, ada alpukat, ada stroberi, ada coklat, ada makanan pedas. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.